Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak Merdeka Belajar. Yang saya hormati Ibu Ventia Sitania PSISPD selaku fasilitator guru penggerak. Yang saya hormati juga Bapak M. Irsadi Farista MPD selaku pengajar praktik guru penggerak. Perkenalkan, saya Destianawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 7 Palembang, Sumatera Selatan. Kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik kepada rekan sejawat saya yang ada di SD Negeri 7 Palembang. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Bu Desti. Apa kabar Bu Erna? Alhamdulillah baik Bu Desti. Alhamdulillah baik ya Bu Erna ya. Jadi saya mohon izin Bu minta waktunya sebentar gitu ya. Karena kita akan dalam kegiatan tahapan coaching untuk supervisi akademik pada tahapan praobservasi gitu ya. Jadi sebelumnya saya mau bertanya nih sama Bu Erna. Kira-kira menurut Bu Erna tujuan dari percakapan kita hari ini apa Bu? Ya, terima kasih Bu Desti. Untuk tujuan percakapan kita kali ini Bu Desti, saya mengharapkan kita bisa saling bertukar pendapat, tukar pikiran, dan saling berbagi saran untuk pembelajaran saya di saat observasi nanti Bu Desti. Oke, jadi kita akan sharing-sharing begitu Bu ya, mengenai kegiatan pembelajaran yang akan Ibu nantinya. Oke, kalau boleh tahu nih Bu, kira-kira materi apa yang akan Ibu sampaikan dan pada mata pelajaran apa begitu Bu? Ya, materi yang akan saya ajarkan saat observasi nanti mata pelajaran matematika, khususnya materi diagram batang Bu Desti. Oke, jadi mata pelajarannya matematika dan materinya adalah diagram batang. Nah, menurut Ibu untuk tujuan pembelajarannya begitu Bu, apa yang akan Ibu capai pada pembelajaran besok? Iya, pada pembelajaran besok saya membuat tujuannya bahwa anak-anak itu mampu menafsirkan, membaca suatu diagram batang, dan yang tentunya mereka itu dapat membuat diagram batang itu dengan baik. Oke, jadi tujuannya nanti bisa menafsirkan, kemudian bisa membuat diagram batang begitu Bu ya. Ya. Nah, mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai ini Bu, tentunya kan sebagai guru kita tuh perlu melakukan persiapan begitu. Nah, menurut Bu Erna nih, kira-kira persiapan yang sudah Ibu Erna lakukan apa saja? Ya, persiapan yang sudah saya lakukan untuk pembelajaran besok itu tentunya perangkat pembelajaran ya, baik dalam RPP, baik itu media, alat peraga, lembar kerja siswa, dan alat evaluasi pembelajaran terakhirnya. Oke, jadi persiapannya udah matang banget nih Bu ya, sudah ada RPP begitu Bu ya, ada media, kemudian ada RKPD-nya juga begitu. Nah, jadi berkenaan dengan persiapan nih Bu, tadi juga sudah Ibu sampaikan ada media aja begitu Bu ya. Nah, apakah ada kesulitan begitu Bu untuk mempersiapkan semua yang Ibu sampaikan tadi? Ya, kalau persiapannya kesulitan dalam mempersiapkan medianya, Bu Desti ya. Saya tidak ada kesulitan ya, karena peralatan yang akan saya gunakan besok untuk membuat alat peraga tersebut terbuat dari styrofoam. Lalu saya akan rancang menggunakan lidi itu nanti untuk tiangnya, dan lalu terdiri dari koin-koin. Oke, berarti tidak terlalu mengalami kesulitan begitu Bu ya untuk membuat media begitu. Nah, kemudian boleh diceritakan Ibu mengenai pembelajaran besok, kira-kira tahapan-tahapan apa aja yang akan Ibu lakukan gitu? Ya, tahapannya tentunya besok saya akan mengajarkan materi ini menggunakan alat peraga diagram batang. Itu tahapannya yang pertama, saya akan membuat suatu kelompok. Kelompok di mana ada anak-anak, kan sebagian diklasifikasikan anak-anak terdiri dari dua ya Bu ya. Ada yang cepat menangkap, ada yang lambat menangkap. Jadi saya kelompokkan, di mana suatu kelompok ini bagi anak-anak yang lambat menangkap materi, lalu yang kelompok satunya lagi itu bagi anak yang cepat menangkap. Jadi lembar kerjanya ada dua saya buat. Satu yang soal yang untuk yang mudah, lalu yang keduanya soalnya yang agak sulit. Oke, jadi Ibu nanti pembelajaran membagi kelompok begitu Bu ya, menyesuaikan dengan kemampuan awal anak begitu dalam menerima pembelajaran ini. Berarti tentunya nanti LKPD-nya juga apakah berbeda Ibu? Iya, berbeda Bu Desti. Nanti lembar kerja siswanya itu ada yang mudah dan ada yang agak sulit. Oke, begitu Bu ya. Nanti apakah juga anak-anak akan melakukan diskusi kelompok Bu? Iya, anak-anak akan melakukan diskusi kelompok. Oke, apakah nanti juga akan dipresentasikan?
Iya, akan dipresentasikan. Jadi setiap kelompok nanti akan dipresentasikan dan kelompok yang lain itu menyimak. Oke. Bisa memberikan saran atau masukan dari jawaban yang anak-anak kelompok yang maju. Oke, itu bagus banget ini Bu ya. Jadi nanti sudah mulai tergambar gitu ya kira-kira pembelajarannya seperti apa. Nah, mengenai area pengembangan nih Bu, kira-kira area pengembangan apa yang akan Ibu lebih tekankan begitu pada pembelajaran nanti? Iya, yang akan saya kembangkan lagi itu pengembangan diferensiasinya, Bu Desi. Oke. Ya, jadi saya akan berusaha mengembangkannya dalam prosesnya ataupun dalam penilaian produknya dan nilai proyeknya. Jadi nanti Ibu Erna akan mencoba pembelajaran berdiferensiasi dengan membentuk kelompok di mana nanti ada perbedaan begitu Bu ya. Ibu Erna akan berusaha mengakomodir kebutuhan anak begitu ya. Oke, nah Bu, berkenaan tadi kan pembelajaran besok itu Ibu akan membentuk kelompok tuh kan, jadi membagi 2 kelompok, ada anak yang sudah bisa, ada anak yang belum paham begitu katakanlah. Nah, untuk anak-anak yang membutuhkan bantuan nih, kira-kira apa yang bisa Ibu Erna berikan begitu terhadap anak? Iya. Bagi anak-anak yang belum memahami pembelajaran besok, tentunya saya akan melakukan pendekatan lebih mendekatkan lagi dengan anak tersebut, mengarahkan dan membimbingnya Bu Desi. Bahwa anak-anak itu kalau memang belum jelas, nanti saya akan arahkan bagaimana bagaimana yang jawabannya yang sebenarnya. Oke, jadi nanti tetap diarahkan begitu Bu ya, mungkin lebih pendampingan begitu kalau bagi anak-anak yang memang belum paham gitu. Kalau boleh tahu nih satu lagi Ibu, untuk pembelajarannya kapan akan dilaksanakan? Ya, pembelajarannya ini akan saya lakukan besok. Oke, jadi besok kita akan melakukan tahapan observasi begitu Bu ya. Baik Ibu Erna, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Semoga nanti pas waktu kita observasi Ibu Erna nanti sudah punya perasaan udah siap, udah mantap banget gitu ya. Mudah-mudahan nanti pembelajaran juga lancar gitu ya. Dan itu nanti bisa meningkatkan antusias anak. Karena kan anak belajar kalau pakai media aja tuh lebih semangat begitu. Baik Ibu Erna, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Bu Desti. Nanti kita bincang-bincang kembali Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir? Oh, Alfarizi. Oke, Alfarizi keterangannya sakit, Nak. Marilah berhubung teman kita ini ada yang sakit, kita doakan semoga lekas sehat kembali dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Amin ya Bapak. Amin. Ya, sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan Adik. Marilah teman-teman sebelum kita belajar Al-Fatihah kita berdoa menurut agama dan kemudian masing-masing. Berdoa mulai. Ya, kemarin kita sudah mempelajari materi kita sebelumnya. Kemarin ya, anak matematika kita sudah mempelajari pelajaran tabel data, ya. Nah, di sini kalian tentunya sudah paham pelajaran tentang tabel data. Apa itu tabel data? Ya, ada yang ingat suatu susunan data untuk dapat membaca data, baik itu berupa data nilai kalian, bisa juga data dari hobi kalian, bisa juga data statistik. Jadi di sini kalian sudah paham mengenai tabel data? Materi kita hari ini pelajaran matematika, kita akan melanjutkan materi diagram. Nah, sebelumnya di sini kalian diharapkan setelah mempelajari diagram mata ini ada tujuannya. Kalian mampu yang pertama
diagram batang, menafsirkan ya, menjelaskan, membaca dari sebuah teks cerita itu nanti dibuat diagram batang. Lalu, nah materi kita hari ini diagram batang. Nah sebelumnya ini berhubung materi kita awal, mungkin sebagian anak sudah ada yang tahu apa itu diagram batang. Ada yang tahu? Ya, ya coba Anjeli. Siswa, data tinggi siswa. Oh, dan tinggi siswa. Diagram batang adalah suatu diagram untuk membaca data, baik itu data nilai, data hobi, siswa, sumbu X dan sumbu Y. Sumbu yang berdiri tegak atau sumbu yang mendatar. Dari diagram batang itu terdiri dari sumbu Y dan sumbu X. Di mana sumbu Y-nya itu banyak siswa dan sumbu X-nya itu nilai siswa. Contoh yang pertama, misalkan berapa anak yang mendapat 50? Berapa? Iya, dua kita lihat di sini. Ya, kita luruskan di sini. Kita tarik suatu balok. Ya. Ini diagram batangnya. Luruskan di angka 2. Itulah Ibu sarankan kalian menggunakan istilah yang peraga statistik khususnya diagram batang. Ini gampang sekali kalian coba. Coba ya tanya, siapa yang mau? Bunga, coba Bunga. Untuk yang pertama Bunga maju dulu. Angka 50 itu berapa siswa yang mendapatkan 50? Maju Bunga. Udah berapa Bunga? 2 ya. Poinnya masukkan berapa? 2. Ya. Lagi. Iya, betul. Kasih tepuk tangan dulu dong. Anjeli. Carain Sima. Penjelasan Ibu Erna tadi yang sudah Ibu Erna jelaskan, Ibu Erna tulis di papan tulis, lalu kita memperagakan alat peraga ini. Kira-kira nih siapa yang masih belum paham tentang pelajaran diagram batang? Ada yang belum paham? Silakan ditanyakan. Sudah paham? Oke. Melihat pemahaman kalian tentang materi diagram batang, Ibu kasihkan soal nih ya. Silakan soalnya dikerjakan berkelompok ya. Berkelompok kalian carilah dari jawaban yang Ibu berikan ini. Berkelompok ya. Jagung 235 ton, singkong 100 ton. Februari pagi 8. Benar kamu. Nah kira-kira kelompok siapa yang mau maju? Oke, semuanya antusias yang ingin maju. Tapi Ibu pilih dulu ya satu-satu ya. Kelompok Aji dulu silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami ingin menyajikan hasil diskusi kami. Januari padi 250 ton, jagung 255 ton, singkong 100 ton. Februari padi 350 ton, jagung 130 ton, singkong 185 ton. Maret padi 150 ton, jagung 260 ton, singkong 175 ton. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ya, siapa yang mau bertanya silakan. Ada? Atau ada yang mau menyanggahnya jawaban dari kelompok 1?
Nah, tadi kita sudah mempelajari materi kita. Materi apa, Nak? Ya. Tadi kita sudah mencoba menjawab soal diagram batang. Lalu kita sudah mencoba apa nih? Iya, khususnya diagram. Oke, dari sini dari pelajaran kita ini kira-kira pelajaran kita susah dah? Tentunya gampang. Apalagi dibantu dengan alat peraga kita ya. Nah, akan dikerjakan di halaman 165 matematika. Bisa kita bantu dengan orang tua di rumah, ya. Tapi lebih baik kerjakan dan kita tanya dulu, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah kalian senang belajar dengan pena? Terima kasih. Untuk kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita akan menutupnya dengan menyanyikan lagu daerah ya, yang akan dipimpin oleh teman kita. Ya, Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut saya, masing-masing berdoa dimulai. Anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian cerna dan bisa kalian pahami. Dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Erna. Waalaikumsalam Bu Desti. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Desti. Alhamdulillah sehat ya. Nah, jadi kita sudah sampai pada tahapan ini nih Bu, tahapan pasca observasi. Jadi tadi saya sudah mengobservasi Bu Erna, saya sudah melihat serangkaian kegiatan pembelajarannya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik begitu Bu ya. Nah, oke. Untuk yang pertama nih Bu, kira-kira saya minta waktunya sebentar sama Bu Erna. Menurut Bu Erna apa sih kira-kira tujuan dari percakapan kita yang akan kita lakukan? Ya baik, terima kasih Bu Desti ya. Tujuan dari percakapan kita ini ya, yang saya harapkan kita bisa saling sharing-sharing berdua, sharing-sharing mengenai pembelajaran saya yang sudah saya lakukan kemarin pas observasi. Maka di situ saya berjalannya, lalu kita bisa sharing-sharing. Oke, jadi kita bisa saling diskusi begitu Bu ya. Nah, mengenai tadi kegiatan pembelajaran sudah Ibu Erna lakukan begitu ya. Gimana perasaannya Bu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi? Ya Bu Desti, tentunya perasaan saya ya lebih baik lagi ya Bu Desti ya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya saya itu cara mengajar saya biasa-biasa saja, tapi kemarin itu saya merasa lebih baik lagi Bu Desti. Nah di situ saya mengajarnya saya sertakan dengan alat Peraga, oke. Jadi perasaannya sudah lega gitu ya, karena sudah belajar. Nah, menurut Bu Erna sendiri nih, apakah pembelajaran yang sudah Bu Erna lakukan berkenaan dengan tujuan pembelajaran? Apakah tujuan pembelajaran dalam kegiatan tadi sudah tercapai atau belum? Ya, sesuaikan dengan tujuan pembelajaran saya kemarin Bu Desti, bahwa anak itu mampu membaca, menafsirkan dan membuat diagram batang. Setelah saya lakukan kemarin, sepertinya untuk pencapaiannya itu sekitar 70 atau 75% itu anak-anak sudah bisa memahami Bu Desti. Itu bagi anak-anak yang memang daya tangkapnya cepat Bu Desti. Tapi bagi anak-anak yang lambat itu sekitar 30%-an itu masih belum begitu memahami materi tersebut. Ya kita maklum aja Bu Desti ya, makanya materi kan baru. Jadi biasanya kalau anak-anak yang lambat dengan materi yang baru ini perlu pengulangan lagi. Sekali atau 2 kali mereka bisa paham. Oke, jadi masih butuh pengarahan lagi begitu Bu ya. Oke. Nah, menurut Bu Erna sendiri nih, serangkaian kegiatan pembelajaran sudah dilakukan. Apakah pembelajaran yang dilakukan tadi itu sudah termasuk pembelajaran yang baik atau enggak? Ya, menurut saya pembelajaran yang saya lakukan tadi Bu Desti ya sudah baik.
sudah kontekstual ya. Oke. Pembelajaran tersebut saya anggap itu memang pembelajaran yang memang dibutuhkan anak dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya diagram batang ini kan bisa mereka gunakan untuk melihat perbedaan data dari kegemaran mereka, hasil nilai mereka, hobi mereka, bisa juga usia mereka. Jadi saya anggap pembelajaran itu sudah memang dibutuhkan anak dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi sudah melibatkan kehidupan sehari-hari anak gitu Bu ya. Nah, tentunya kan dari pembelajaran yang sudah paparkan tadi, apakah masih ada hal yang kurang gitu dalam kegiatan pembelajaran? Ya kalau menurut saya pembelajaran yang saya lakukan itu saya merasa kurangnya ada pasti kurangnya di diferensiasi. Oke. Di situ saya merasa kurang gitu. Oke, jadi dari diferensiasinya begitu Bu ya. Mungkin masih kurang diferensiasi produknya. Mungkin. Saya merasa kurang. Oke. Tadi Bu sudah sampaikan tuh, Ibu masih merasa, saya kurang nih kayak di pembelajaran diferensiasi. Menurut Bu Erna nanti, jadi untuk rencana perubahan atau perbaikannya ke depan bagaimana? Iya, kalau untuk perencanaan perubahan yang akan saya lakukan, tentunya saya lebih banyak cari referensi ya, khususnya ya, bisa dari Google ya pasti, ataupun dari YouTube, gitu YouTube banyak. Nanti saya akan bisa mencari referensi di situ, ataupun mengikuti pelatihan-pelatihan atau mengikuti pelatihan di KKD. Bisa juga kita berkolaborasi mungkin Bu ya. Jadi bisa saling bertanya antara kita sesama guru di sekolah. Oke, nah kira-kira nih menurut Bu Erna, kapan rencananya kampanye? Ya, kalau untuk kampanye mungkinan ya sekitar secepatnya biasanya mungkin sekitar 4 atau 5 bulan 1 semester lah. Oke, jadi akan dilakukan secepatnya kurang lebih 3 sampai 5 bulan ke depan begitu ya. Oke, nah menurut Bu Erna juga nih, kita kan kadang-kadang kalau mengajar ada yang harus mendukung begitu ya. Kadang kita juga butuh semangat begitu dari orang-orang sekitar. Apakah Ibu juga membutuhkan itu? Ya tentu Bu Desi, saya sangat membutuhkan apalagi support dari rumah. Oke. Sejawat. Nah, siapa nih yang kira-kira bisa mendukung Bu Erna? Ya tentunya pastinya teman sejawat. Supaya Bu Desi ya guru yang baik, anak-anak. Pastinya juga bisa support dari kepala sekolah. Oke, support kepala sekolah yang penting ya. Jadi biar kita didukung oleh semua stakeholder di sekolah gitu. Nah terakhir nih Bu, untuk segala serangkaian kegiatan pembelajaran ini Bu secara keseluruhan gitu. Kira-kira tindak lanjut apa yang akan dilakukan di depannya? Ya kalau tindak lanjutnya mungkin saya yang lain itu kemampuan numerasi anaknya Bu. Oke. Jadi Ibu akan tetap melakukan pengembangan di kemampuan numerasi ya. Kadang-kadang anak mungkin melihat soal matematika itu kan ketika dimasukkan dalam literasi ada teks pertanyaan itu pasti bingung. Apalagi anak-anak di sini kan mendengar kata mata pelajaran matematika, gitu mereka itu sudah ya Bu tak gak usah lagi matematika sulit bagi mereka. jadi momok. Jadi tadi karya pengembangan akan dilakukan begitu ya sebagai tindak lanjut. Baik Ibu Erna, terima kasih untuk obrolannya ini ya. Alhamdulillah kegiatan pembelajarannya sudah berjalan dengan baik. Saya juga sudah antusias sekali anak-anak tadi pada saat Ibu Erna melakukan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga, yaitu kompas fisika, betul Bu ya? Oke. Mudah-mudahan nanti setiap pembelajaran berikutnya Ibu Erna juga bisa menggunakan dengan alat peraga yang lainnya gitu. Terima kasih sekali lagi Bu Erna untuk tugasnya. Saya Ria, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.